Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Semarang, Bapak Habib Hidayat. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, tempatnya yang saya hormati Bapak Ibu SMA Negeri 15 Semarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di kegiatan Kopel pada siang hari ini. Tentu saja tak lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul bersama di ruang media dengan keadaan yang fresh ya. Ini luar biasa sekali. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwasanya tugas kami setelah pelatihan beberapa waktu pelatihan yang lalu, kami harus masih melaksanakan kegiatan lain, termasuk saat ini yaitu diseminasi. Diseminasi pada saat ini akan kami sampaikan apa yang telah saya dapat pada pelatihan Fasda Guru BK Hebat di Kota Semarang. Terus saja untuk mempercepat waktu juga, selama pelatihan kami mengikuti pelatihan Fasda itu mendapatkan materi jurus BK Hebat, istilahnya menggunakan jurus. Fungsinya untuk membina, mendidik anak didik kita. Jadi di sini ada 7 jurus yang sudah terpampang. Monggo masukkan 7 jurus BK. Itu satu, yaitu kenali potensi diri. Jadi anak-anak ini diharapkan, siswa kita ini diharapkan mampu mengenali potensi diri. Tentu saja nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Untuk tumbuhkan resiliensi ini daya penting anak maksudnya. Jadi saat anak siswa itu mengalami hal-hal yang memberatkan, biasanya terjadi anak itu mengalami fluktuasi ketahanan fisiknya, mentalnya. Itu bagaimana anak-anak itu kita siapkan untuk menghadapi hal tersebut. Jadi saat mereka lemah, jatuh, roboh, dan semangat, ini kita bisa membangkitkan semangat itu. Yang keempat, jaga konsistensi. Konsistensi juga penting bagi anak-anak yang saat masih remaja, tentu saja mempunyai banyak gejolak. Kalau dalam bahasa BK itu anak-anak mengalami masa badai, di mana setelah pubertas keinginan tahunya tinggi, mengenal banyak sosial yang lebih luas. Ini merupakan coba bagi anak-anak kita. Yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi yang bagaimana yang dimaksud, tentu saja koneksi yang benar. Anak-anak kita jangan sampai salah menjalin koneksi dengan hal-hal yang terus. Yang keenam, bangun kolaborasi. Alhamdulillah ini tadi seperti yang disampaikan Pak Arif, SMA 15 membangun kolaborasi untuk Jumatan saja luar biasa. Ini sangat usuk saja, tidak seperti biasanya. Biasanya ada yang sholat sudah mulai, di tempat itu masih teriak-teriak dan sebagainya. Ini tadi saat khutbah mulai, anak-anak sudah duduk dengan rapi dan mendengarkan khutbah dengan sangat baik. Yang terakhir yaitu menata situasi. Dari 7 ini saya akan menyampaikan tentu saja hanya satu saja, karena kalau kelamaan kan 7 ini disampaikan 3 hari. 7 ini 3 hari pun
potensi pada anak didik kita. Dalam mengenali potensi tentu saja kita akan menggunakan metode yang sering dikenal dengan metode ARKA. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan. ARKA itu ada aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, A-nya aplikasi. Oke. Terus ada ini. Nah, ini semuanya gambar ya, jurusnya ada masing-masing. Ini jurus satu gayanya seperti ini. Nah, untuk mengenali potensi itu awalnya saya ingin bermain dengan juga itu ya. Semoga Bapak Ibu dapat bermain. Nah, dalam aktivasi ini jelas hanya sebuah metode pembelajaran. Nanti di sini ada pertanyaan yang nggak enak, pertanyaan nggak nyaman, pertanyaan yang bisa membuat tersinggung dan sebagainya. Kalau tidak digunakan itu tersinggungnya ini artinya tetap pada itu. Nah, di sini permainannya adalah kita coba kenali potensi. Jadi di sini kita akan mencoba bermain dengan tebak temanku. Nah, nyuwun Bu Tati berarti. Ingat di cara bermainnya satu dari kan dua, oke. Jadi yang satu nanti mendapatkan ini, yang mendapatkan mengisi isian ini. Oke, silakan dibagi. Satu meja satu. Jadi menilai sebelahnya. Nah, ya sebenarnya nggak perlu tahu. Nanti setelah selesai dinilai, baru yang dikasihkan jika kalau kita lihat dibaca tentang penilaian itu terhadap nggak perlu ragu ternyata di sampingnya ini pernah di siapa adanya. Ya silahkan isi waktunya berjalan, kita menggunakan waktu yang cepat saja karena ini hanya simulasi. Jadi mohon bisa dikerjakan secepatnya. Itu ada pertanyaan, terus jawabannya di tebakan itu kan di kolom tebakan itu berarti jawabannya mungkin saya juga pertanyaan juga mau ngisi itu juga mau dan apalagi orang itu tidak kenal.
tentang temanku. Usianya berapa? Kuliah umurnya sekitar 40 tahun. Benar apa enggak? Apa hobinya? Karena dia guru olahraga, pasti olahraga. Apa makanan favoritnya? Makanan favoritnya pedas, gurih. Setahu saya loh. Kebiasaannya apa? Senang yang cepat-cepat itu loh. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Oh, kebiasaan buruk setahu saya belum ada. Ukuran bajunya apa? M. Paling pulang sama saya sama kecilnya. Ukuran sepatunya 36, 37. Alamat rumahnya dia kos Pak di sini. Berat badannya kira-kira 49-50-an. Ya, demikian. Benar apa salah? Bisa dijawab. Untuk usia betul. Apa hobinya? Betul, olahraga. Apa makanan favoritnya? Kalau ini makan favorit berarti itu makanan ya. Ya, makanan favoritnya bakso. Salah. Kemudian apa kebiasaan buruknya? Ini malah kebiasaan senangnya senang. Kebiasaan buruknya ngantuk-ngantuk. Ngantuk. Oh, ngantuk. Nah, ukurannya M betul. Berapa ukuran sepatu? Kurang lebih betul 37. Alamatnya kos. Berat badannya salah. 8 pertanyaan salah 3 nih. Oke, salah 3. Ada yang sudah lagi? Tadi Pak terima kasih atas waktunya Bapak Ari. Saya akan menebak apa nih? Tebak temanku. Tebak senior saya Ibu Siti. Yang pertama usianya berapa? Dilihat dengan masih sangat muda. Wah, tinggi sekali. 35 tahun. Saya tadi bilang 17 tahun tapi masih tenanan toh. Terus dari hobinya saya sering mantau story-nya kemarin dia bisa di Singapura ya. Traveling mungkin. Bener Ibu? Ya, benar sekali. Terus makanan favoritnya itu daging. Segala jenis daging. Bukan daging babi ya. Segala jenis daging. Benar Ibu Nasiti? Benar. Terus apa kebiasaan buruknya? Nah ini kebiasaan buruk yang sudah sering banget saya iliki. Bu Nasiti itu workaholic sekali. Dia senang sekali bekerja dengan lebih keras dari yang lain. Benar Bu Nasiti? Terus yang selanjutnya ukuran bajunya adalah L. Benar ya? L. Ukuran sepatunya itu sekitar 3738. Betul sekali. Alamat rumahnya habis pindah dapat rumah baru di daerah Lampir, benar? Benar. Terus yang ini berat badan ini yang sensitif sekali ya nih ya. Berat badan itu nanti kalau sampai saya salah saya dipecat dari FGP kayaknya nih. Berat badannya 60 kg. 75. Sekitaran itu benar gitu. Oh baik Pak Ari, saya terharu sekali nih Pak Asbi itu berarti betul-betul teman saya ini ya, alhamdulillah. Betul Pak, berat badannya harusnya 58 memang ini saya tak kurang-kurang. Kemudian kalau usia betul 35 walaupun saya berhenti usia tuh di 25, jadi saya menganggap usia saya selalu di 25 tahun gitu Pak. Ya terima kasih Pak Asbi, saya terharu sekali. Terima kasih Bu Nasiti dan Pak Asbi. Yang terakhir Bumi lagi ngajar. Judulnya seperti ini.
Mbak Hesti, usianya pasti benar ini karena terpaut tidak ada 1 tahun dengan saya, sekitar 59 kurang lebihnya. Terus hobinya itu ngeling-ngeling. Soalnya saya juga dari story-nya, dari statusnya itu sering ngeling. Sama tetangga RT. Terus makanan favoritnya kalau makan di warung Padang itu biasanya mintanya sama carinya kepala ikan gitu. Terus asik nih di sini. Terus kebiasaan mulutnya ya beda gitu. Kalau misalnya nih dia pagi itu sudah makan roti juga misalnya gitu. Tapi sudah makan roti kan, tapi perut itu perut nasi, jadi dia tuh kalau makan dia harus makan nasi gitu. Nah, kita tahu bersama, kita sudah seumuran seperti ini ya, 50 ke atas itu kalau bisa kurangi nasi wina. Terus ukuran bajunya ini M ya, ukuran sepatunya 30 M. Adio. Ukuran sepatunya kalau brand luar 38, kalau brand lokal 37. Kalau brand luar 37, kalau brand dalam 38. Rumahnya Jalan Sido Mulyo 5, nomor 19, Purwosari. Berat badannya kurang lebihnya 54-55. Semoga tidak keliru. Baik, ini kayaknya Olahnya Pak Pujo. itu namanya besti betul. Cuma usianya itu saya dengan Bu Nuni itu kan selisih atau beda tahun, selisih 1 tahun. Jadi tadi Bu Nuni mengatakan 59, kalau selisih 1 tahun berarti Bu Nuninya 60 ya. Oh, keliru. Saya nanti yang sebentar lagi 60, Bu Nuni 59. Oke, hobi healing benar. Sebenarnya saya suka olahraga, cuma nggak sempat. Makanan favorit saya di sini nasi padang. Tadi katanya kepala ikan ya, Pak? Oke, ya termasuk nasi padang, masakan Padang. Oke, cocok. Kemudian kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, kalau bagi saya ini kebiasaan baik ya. Karena saya itu kalau belum makan nasi itu belum makan. Walaupun sudah kenyang lain-lain itu, kalau teringat saya belum makan nasi itu langsung pusing. Ya, jadi meskipun sedikit harus makan nasi. Mungkin ini dianggap buruk ya. Baik, nggak apa-apa. Dengan teman sendiri. Kemudian ukuran baju, diganti lagi. Betul. Saat ini ukuran baju saya itu sebenarnya lebarnya itu S, panjangnya M. Jadi kalau hanya S itu kurang panjang, kalau M kebesaran. Tapi semenjak saya di SMA 15 ini memang tadi antara S dan M. Dulu sebelum di sini saya benar-benar S. Sehingga saya di sini itu
itu makmur, ayam lahir batin. Kemudian ukuran sepatu betul ya, jadi sekitar 3738. Kemudian alamat rumah juga betul, tadi nyatanya. Dan berat badan betul, sekitar 55. Oke, jadi benar-benar bestie gitu ya. Semuanya bestie di sini. Terima kasih. Tuan Brenda dan kami jadi tidak terlihat beberapa pertanyaan yang jawab ya ternyata ininya beda-beda ya. Tapi terakhir Pak Bambang sama Pak Mul ini yang wajib untuk menilai. Yang mau menganu Pak Bambang ya, bagaimana Pak Mul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur tidak menilai Pak Mulyadi. Ya. Sulit. Saya ikuti jalannya aja sulit. Ini alhamdulillah saya coba menerawang kesehariannya Pak Arif selama ini. Menerawang. Usia ya kita mesti tahu, kelahiran 85 mesti 40 kan gitu. Betul pakai beres. Hobinya selama saya bersama Pak Arif ya, Pak Arif suka olahraga. Soalnya di kantor itu ada alat barbel, ada. Kemudian Pak Arif sudah mencari sepatu olahraga. Berarti kan hobinya ya olahraga juga. Kemudian healing sama keluarga itu saya lihat statusnya Pak Arif healing gitu. Makanan favoritnya rawon Surabaya. Iya, saya pernah Pak Arif itu keliling-keliling nyari rawon Surabaya Semarang ini. Tak carikan, sebenarnya saya tahu tempatnya, tapi tak carikan yang tidak ada dulu. Jadi makan yang lain dulu, baru terakhir makan rawon. Terus kebiasaan buruknya apa? Kalau Pak Arif kebiasaannya baik, cuma ada satu hal yang sering saya amati. Saya sering amati Pak Arif sebenarnya. Setelah saya amati, saya laporkan Pak Hartono. Jadi kebiasaan Pak Arif itu resah gelisah kalau ada sesuatu hal yang betul-betul belum bisa diselesaikan. Itu Pak Arif resah, nggak bisa itu gak enak kutuban, ini harus selesai. Itu Pak Arif pengennya gitu. Jarak tidak ingat rumah. Itu kebiasaan buruknya Pak Arif. Alhamdulillah itu kebiasaan baik sebenarnya. Pak Arif itu merasa resah, gelisah, bingung kalau ada permasalahan di SMA 15 itu kedam gitu, kedam selesai dengan baik. Ukuran bajunya saya pernah ngobrol, ukurannya L, ya ukurannya L. Ukuran sepatunya 41 Pak Arif, 41. Karena barusan tak beri informasi. Alamatnya di Solo Karanganyar. Ya sudah pernah ke sana 2 kali. Waktu mengantar Pak Arif, mahnya kumat, kita antar malam-malam bersama. Kemudian berat badan alhamdulillah dulu sempat 70, sekarang sudah sampai 68 atau 67 kelihatannya. Oh malah dulu sempat 69, kemungkinan karena sering nge-gym jadi turun gitu Pak. Nah, itu berapa Mas? Sekarang 71, waktu tebakan saya itu 69, harusnya udah turun sebenarnya. Itu Pak Ari dari saya, terima kasih. Yang baju Pak tadi Pak nih, saya langsung ke yang baju saja yang keliru tadi nih. Awalnya itu tidak cocok Pak. Baju saya XL Pak. XL, L itu longgar, XL itu Sansoyo longgar. Kalau tadi M itu penetet. Ini kemauan, yang lain sudah betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua.
kita gunakan mengenali ternyata kita itu punya peserta didik yang anak. Jadi anak-anak usia mereka kalau kita sudah usia dewasa itu masih menggunakan kira-kira mereka itu masih menggunakan logika yang baik dan benar. Tetapi kalau anak-anak kita juga seringkali melakukan dia mengira teman, cari teman, nah, teman yang dikira baik bukan belum tentu. Kita aja sudah gagal banget guys, kita masih ada yang meleset-leset. Apalagi anak-anak kita yang saat ini mungkin masih terlalu muda untuk bersosialisasi yang luas, berkenalan dengan lingkungan yang luas, teman yang luas. Itu memang tebak-tebak itu sering kita gunakan. Dari hasil kajian berarti kita bisa menyimpulkan kalau kita tidak boleh asal tebak dalam hal mendidik. Jadi kita harus menggunakan asesmen yang benar saat kita menilai atau melihat kondisi anak. Seringkali di BK sendiri juga seringkali salah. Anak itu tampaknya ketakutan, kurang rapi, kurang ini mesti anak yang seperti ini. Nah, itu seringkali kita menilai kita seperti itu. Tapi ternyata yang sebaliknya perbuatannya yang di luar tata nilai kebaikan normal itu kadang anaknya rapi, halus gitu. Nah, jadi ini kita dengan cermat. Nah, untuk melihat potensi anak ini memang menggunakan asesmen. Banyak asesmen yang asesmen yang akan kita gunakan ini bisa disimulasikan nanti, disimulasikan yang asesmen itu ada berbagai asesmen itu menggunakan aplikasi yang saya pernah mempraktekkan setelah pelatihan itu. Ternyata ada beberapa anak, saya praktekkan di kelas, ternyata ada beberapa anak yang sudah pernah mendapatkan, tetapi dia sangat senang sekali dengan melihat kondisi dia. Nah, ini kita akan mencoba melihat kondisi anak itu dengan melihat kondisi kita sendiri. Jadi monggo Bu Dika di-share di picture atau Pak? Nah, itu di situ ada asesmen untuk mengetahui gaya belajar anak. Ada asesmen tes kecerdasan majemuk, ada tes riasek atau untuk pilihan jurusan kuliah. Terus yang terakhir ada tes kepribadian. Nah, ini sifatnya ini gratis online, langsung bisa dicoba. Ini anak-anak yang saya teskan, saya kasih ini yang belum tahu ternyata sangat antusias. Contohnya untuk tes kecerdasan majemuk, tes pilihan jurusan kuliah, itu sebenarnya tepatnya kalau di tempat kita itu kelas 10 melaksanakan pemilihan mapel ya. Nah, anak-anak itu saat kita laksanakan pemilihan mapel, kalau tidak kita awal betul saat masuk ya, dikenalkan dengan tujuannya. Nanti setelah kuliahnya itu kesulitan, dan seringkali mapel yang dia pilih tidak sesuai dengan jurusan yang dia inginkan. Pilihnya ekonomi, tapi yang diambil teknik semua kan itu seringkali seperti itu. Jadi kita di BK selama ini mengawal anak-anak itu secara serius supaya tidak terlalu banyak melesetnya. Kenapa banyak melesetnya? Ya, karena kemampuan anak sendiri juga kurang kita. Nah, ini untuk beberapa waktu ini semakin berkembang, insya Allah di SMA 15 semakin membaik, anak-anak itu memilih jurusan itu. Nah, ini boleh Bapak Ibu mencoba. Jadi itu tinggal milih salah satu, misalnya tes gaya belajar. Tes gaya belajar itu kan ada 3. Ya, ada 3. Terus tes kecerdasan ada 8.
pembelajaran kami ini setelah anak-anak mencoba, dia akan mendapatkan hasil dari mengisi tes itu. Dari 36 anak misalnya itu akan berbeda-beda hasilnya. Misalnya dari gaya belajar auditori, gaya belajar visual, kinestetik, itu ada 3 gaya belajar itu. Satu kelas pasti akan ada berbeda-beda. Nanti akan kita kelompokkan per sesuai gaya belajar. Nanti di situ anak kami kasih diskusi. Kita beri diskusi apa persamaan gaya belajar di kinestetik mereka. Nah, mereka kan mencari sama enggak? Karena pilihannya kan sama. Gaya belajar yang auditori sama enggak? Yang visualisasi sama enggak? Ternyata hampir sama. Nah, ini kan untuk kita sebagai guru yang saya guru mapel juga kan. Jadi saat anak-anak itu kalau kita jelaskan ternyata mereka memiliki gaya belajar yang tidak pas saat kita menjelaskan, mungkin ada yang tidur, ada yang ngantuk. Ini sudah pernah saya praktekkan. Ada anak-anak waktu itu saya tandai, ini anak-anak ini yang sukanya visual. Terus saya berusaha ceramah, terus ngomong, terus yang anak-anak yang visual tadi itu kepalanya turun nggak tertarik. Itu beberapa anak itu ternyata memang ada kadang ketemu yang kebenaran seperti itu walaupun faktor. Tapi kita yakini kalau itu hasil dari riset dari ahli yang sudah membuktikan untuk mendapatkan hasil asesmen itu tentu saja kita bisa menggunakan. Nah, itu boleh nanti dicoba. Hanya saja ini yang menggunakan kan seluruh Indonesia ini kemungkinan kasda ini kan dilakukan nasional. Jadi setiap wilayah itu dijadikan kasda dan materi yang digunakan untuk tes asesmen ini menggunakan kuantitatif tadi. Jadi menggunakan itu. Jadi saat kita buka mungkin loading, nah, mungkin suruh nunggu 2 menit, suruh nunggu 3 menit. Tapi kalau yang suruh nunggu 2 menit itu kemungkinan besar bisa, kalau ditunggu memang bisa dibuka. Dan saya tanya ke anak-anak, pernah mapel apa yang mau menggunakan mapel sejarah, mapel resmi, guru sejarah, apakah pernah memberikan itu kepada anak? Pernah gitu menggunakan itu. Jadi anak-anak ternyata dihubungi, saya kayak belajarnya ini. Jadi anak-anak yang serius mau menggunakan hasil dari tes itu, mereka akan ngugemi. Dan bagusnya itu saat pemilihan mapel tentu saja mereka akan bisa serius. Jadi mereka bisa bertempat di kelas yang sesuai, baik pilihan mapelnya berikut linear dengan jurusan. Sudah kita ini ada beberapa lagi yang belajar gambarnya untuk kecerdasan. Ada multiple intelligensi, yaitu 8 kecerdasan. Terus. Nah ini. Nah tapi dari 8 kecerdasan mungkin kembali satu lagi. Itu diklik videonya bisa. Apa itu intelijensi atau kecerdasan?
Apakah itu disebut kecerdasan? Ya, di bawah ini yang disebut kecerdasan jika perilaku itu berulang-ulang. 2, kreatif. 3, mampu memecahkan masalahnya dengan baik. Nah, kalau kita melihat di kondisi siswa kita kan ada berbagai anak yang kelihatan, tiga-tiganya ada kan? Ada anak yang tidak memecahkan masalah tapi bermasalah terus yang kreatif juga ada. Jadi berbagai macam peserta didik kita itu perlu kita pahami sehingga jangan sampai kita salah dalam memberikan penanganan. Saat anak-anak itu mengerjakan tadi yang saya tinggal tadi itu sama. Jadi anak-anak setelah mereka mendapatkan hasil tes, anak-anak kita kelompokkan berdasarkan 8 kecerdasan yang saja berbeda-beda. Nah, hanya saja kadang anak itu terus ada anak itu isi. Jadi alat non-tes ini itu saat anak-anak yang serius mengerjakan itu mereka akan cermat dan akan menemukan satu titik kecerdasan. Tapi kadang anak-anak yang masalah sama itu kecerdasannya macam-macam. Jadi hasilnya itu bisa lebih dari 2 kecerdasan. Terus setelah saya lihat, oh gaya misinya memang anak-anak itu berbeda. Ada anak-anak yang misinya cermat, dia biasanya satu dapat kecerdasan yang ada. Termasuk gaya belajar tadi. Pak, saya itu misinya salah-salah Pak. Dan terus kok tiga-tiganya saya gaya belajarnya dapat semua. Saya juga visual, saya juga auditori, saya juga oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali ya Pak dari itu, tetapi karena waktunya juga pendek, saya kira ini sedikit yang bisa saya sampaikan.